sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Wa ammal haditsu fal iktisaru fihi tahsilu ma fis sahihaini bi tashihi nuskhatin ala rajulin khabirin bi ilmi matnil hadits. Pembahasan tentang kadar atau tentang porsi ilmu yang boleh kita pelajari. Jangan kita mempelajari semua ilmu, tapi sebenarnya itu tidak ada kepentingannya buat kita untuk perbaikan diri kita, jangan. Nah, kalaupun ada, itu juga harus ada porsinya. Jangan kemudian semuanya kita lahap, tapi mengabaikan hal-hal lain yang lebih penting. Nah, kemarin pembahasan yang lalu itu sudah bicara tentang ilmu tafsir. Kalaupun belajar ilmu tafsir, maka itu sudah selesai dari semuanya kita sudah selesai dari ilmu fikih yang pokok-pokok, sholatnya kita udah, puasa juga udah, ilmu-ilmu pokok, termasuk juga ilmu batin, yaitu ilmu tentang menata hati juga sudah, kita udah tahu, udah belajar bagaimana menghilangkan sifat riya, sudah belajar bagaimana menghilangkan sifat takabur atau ujub dalam diri kita, itu udah semua, ya udah selesai semua itu kan ya, alhamdulillah ya, alhamdulillah kita mau udah selesai itu ya, alhamdulillah belajar udah selesai, menata hati sudah selesai, hukum-hukum pokok, ilmu-ilmu pokok fikih yang memang menyokong ibadah kita, baru belajar tafsir kata Imam Ghazali kemarin, belajar tafsir. Kalaupun belajar tafsir maka carilah yang sifatnya itu dasar, jangan yang terlalu levelnya tinggi dan juga pembahasannya itu sangat panjang, jangan. Yang sifat dasarnya di sini Imam Ghazali ini pakai tafsir yang dijadikan sebagai ini contoh atau sebagai rujukan, yaitu tafsir Imam Al-Wahidi, ya, Imam Wahidi. Tafsir Imam Wahidi yang namanya Al-Wajiz, ya. Ini kalau dibandingkan dengan Jalalain sama, mirip-mirip. Jadi kadar antara Quran dengan tafsirnya itu sebanding, nggak terlalu banyak tafsirnya. Kalau ingin belajar tafsir, cukuplah tafsir Al-Wajiz atau tafsir Jalalain. Imam Ghazali juga nggak nyebutin Jalalain, bukan berarti Jalalain itu nggak penting, bukan, karena memang zaman Imam Ghazali belum ada tafsir Jalalain, karena masanya kan duluan Imam Ghazali, baru Imam Jalaluddin Suyuti, Jalaluddin Al-Mahalli. Atau kalau mau, ini tingkat dasar tafsir, atau kalau mau naik lagi boleh, silakan tingkat pertengahan. Nah, kalau untuk tingkat yang lebih meluas lagi, lihat-lihat, tergantung dengan kondisi kita. Bahasa Arab juga begitu. Bahasa Arab, belajarlah sesuatu yang kira-kira bisa menuntun kita untuk memahami bahasa Arab dan untuk bisa menuntun kita ngomong bahasa Arab. Untuk bicara masalah syair, kemudian suatu yang sifatnya asing dalam bahasa Arab, jadi gharib namanya, gharib dalam bahasa Arab, ini dikesampingkan dulu. Kalau mau nyari kata-kata yang asing atau mencari pembahasan bahasa Arab yang asing, khusus di Ghoribil Quran aja, yaitu istilah-istilah yang dalam Al-Quran itu asing, baru boleh kita mengkaji bahasa atau istilah tersebut. Jadi ada porsinya, bahasa Arab, kemudian tafsir. Nah, yang berikut ini hadis. Belajar ilmu hadis ini juga ada porsi-porsinya. Wa ammal haditsu, adapun hadis, fal iktisaru fihi,
maka itu bermula meringkas fihi di dalam hadis itu tahsiluma menghasilkan pelajaran fi sahihaini, boleh pelajaran di situ atau ilmu fi sahihaini yang terdapat yang tetap ada dalam dua sahih bitashihi nuskhatin ala rajulin bitashihi nuskhatin ala rajulin khabirin, dengan yang disahihkan satu naskah ala rajulin khabirin atas tokoh yang memang mengetahui bi ilmi matnil hadis, dengan ilmu matan hadis. Kalau kita mau belajar hadis, ini juga porsinya harus kita ketahui dan juga harus kita prioritaskan. Cukuplah kita belajar hadis yang sahih saja, yaitu hadis yang ada pada dua sahih, yaitu sahih Imam Bukhari dan sahih Imam Muslim. Udah dua ini saja. Kalau kita ingin belajar tentang matan hadis. Jadi jangan dengan yang lain, tapi cukup dua ini. Memang Imam Ghazali mengakui Imam Bukhari dan Imam Muslim ini sebagai dua imam dalam hadis, imamah ini. Hanya saja memang di Ihya beliau tidak hanya menyebutkan hadis-hadis Imam Bukhari dan Muslim. Itu saking luasnya referensi beliau, saking luasnya referensi Imam Ghazali, maka nggak hanya disebutkan hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, tapi hadis-hadis yang lain, ya kadang dari Imam Tirmidzi, dari An-Nasai, kadang beliau juga sebut dari imam-imam yang bukan dari imam 6 itu kutubus sittah, dalam Ihya disebutkan juga. Tapi beliau mengakui bahwa untuk hadis belajarlah yang sahih-sahih saja, yaitu dari Imam Bukhari maupun Imam Muslim. Memang masanya duluan Imam Bukhari, Imam Muslim, baru status Imam Ghazali. Imam Bukhari, Imam Muslim muridnya ini setelah Imam Syafi'i. Masanya setelah Imam Syafi'i, walaupun nggak ketemu dengan Imam Syafi'i. Nah, kalau Imam Ghazali jauh. Imam Syafi'i itu abad 2 Hijriah. Kalau Imam Ghazali itu abad ke 5 Hijriah, tahun 400-an Hijriah. Nah, Imam Bukhari itu abad 3, Imam Bukhari Muslim. Untuk belajar hadis, maka porsi yang pertama yang sifatnya itu dasar, hendaklah kita mencukupkan saja belajar kepada matan hadis, yaitu matan hadis dua yang sahih, yaitu sahih Bukhari dan sahih Muslim. Wa amma hifdzu asamir rijali faqad kufita fihi bima tahammalahu anka min man qablaka. Adapun menghafal nama-nama tokoh, faqad kufita, maka sungguh engkau telah dicukupi fihi di dalamnya, dalam hifdzi asamir rijal, dicukupkan bima tahammalahu anka man qablaka, dengan sesuatu atau dengan karya tahammalahu anka yang menanggungnya akan engkau man qablaka, orang-orang setelahmu, walaka, dan bagimu anta'ula ala kutubihim, untuk melihat ala kutubihim, kitab-kitab mereka. Walaisa yalzamuka hifdzu mutuni sahihaini, dan tidaklah harus akanmu hifdzu mutuni sahihaini, menghafalkan matan-matan dua Imam Bukhari Muslim. Walakin tahassuluhu tahsilan, atau bisa juga walakin tuhasiluhu tahsilan, tetapi engkau menghasilkan hafalan tahsilan dengan satu hasil takdiru minhu, yang engkau mampu darinya, ala tolabima, untuk mencari sesuatu, tahtaju, yang engkau butuhkan, ilaihi, kepada indal hajati, kepada kebutuhanmu. Ada dua poin di sini. Poin yang pertama, bagaimana kalau lepas dari matan, ingin belajar tapi belajar juga rijalul hadis, belajar tentang rijalul hadis, tentang rawi-rawi, tokoh-tokoh yang memang sebagai perawi hadis. Kalau belajar tentang rawi hadis atau rijalul hadis, maka hendaklah belajar atau membaca saja apa yang sudah dikarang oleh ulama-ulama sebelumnya. Jadi nggak perlu kemudian meneliti yang menghabiskan umur, itu nggak perlu. Cukup mengkaji kitab-kitab orang-orang sebelumnya. Lihatlah kitab-kitab walaka anta'ula ala kutubihim. Lihatlah kitab-kitab orang-orang sebelumnya atau ulama-ulama sebelumnya yang bisa kita jadikan sebagai bacaan.
Ini tentang rijalul hadis. Adapun tentang matan hadis bagaimana? Kalau mau menghafalkan matan hadis silahkan, kata Imam Ghazali. Tapi tidak harus semua yang ada dalam dua sahih itu, sahih Bukhari, sahih Muslim kau hafal. Tapi ambillah sesuatu, ambillah hadis yang engkau hafalkan dan itu memang sesuai dengan kebutuhanmu. Jadi tidak semuanya. Kalau Imam Bukhari itu ada pilihan-pilihannya yang disebut dengan Jawharul Bukhari. Ada Jawharul Bukhari atau mutiara-mutiara Imam Bukhari. Ini pilihan-pilihan lagi dari hadis Sahih Bukhari yang ada dalam kitab beliau itu. Jadi dari 600.000 hadis, 400 dari ini, dari 5.000 hadis kemudian diringkas lagi. Dan memang ada pengulangan. Kalau dalam Imam Bukhari, dalam Sahih Bukhari itu ada pengulangan biasanya beliau. Di bab tentang tentang bab tentang ilmu misalnya. Bab tentang ilmu itu kebolehan menuntut ilmu, kebolehan menanyakan sesuatu kepada guru. Ini satu bab disebutkan. Nanti di bab lain yaitu tentang ilmu, kebolehan mencari ilmu dengan cara mendatangi guru. Hadis yang bab pertama yang tadi saya sebutkan, kebolehan menanya kepada guru dengan kebolehan mendatangi guru di malam hari, hadisnya yang itu juga oleh Imam Bukhari diulang kadang-kadang dalam Sahih Bukhari seperti itu. Nah, kalau kita ingin menghafal hadis sahih, maka hendaklah hadis-hadis yang memang sesuai dengan kebutuhan kita. Kita butuh untuk apa hadis itu? Untuk referensi atau untuk bahan penulisan kita misalnya, maka dihafalkan yang kira-kira dibutuhkannya. Tidak perlu semuanya. Wa amal iktisadu fihi fa antudifa ilaihima ma kharaja anhuma mimma warada fil musnadati sahihati. Adapun tingkat pertengahan, kalau tadi tingkat dasar, tingkat pertengahan dalam hadis, bagaimana belajar hadis dalam tingkat pertengahan? Fa antudifa, maka itu dengan cara engkau menyandarkan, mengidofahkan, maksudnya menyandarkan ilaihima kepada sahihain, ma sesuatu kharaja anhuma yang keluar dari sahihain, mimma warada fil musnadat, mimma warada fil musnadati as-sahihati, dari hadis-hadis atau dari sesuatu yang sampai fil musnadati sahihati, dalam musnad-musnad lain yang sahih. Kalau tingkat awal belajar ilmu hadis tadi, mau menghafal, maka hafalkan dua yang sahih itu aja, Bukhari Muslim. Nah, dibatasi lagi, jangan semuanya, tapi apa yang kira-kira sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, tingkat pertengahan kalau itu sudah hafal semua, maka kita masih ingin belajar tentang hadis, belajarlah dibatasi dari musnad-musnad yang sahih saja. Baru setelah itu kita bandingkan. Dari hadis Sahih Bukhari kita punya hafalan. Kita punya hafalan taruhlah 200 hadis. 200 hadis. Nah, 200 hadis ini nanti kita bandingkan dengan yang ada di musnad-musnad lain. Musnad sebutannya kalau Bukhari Muslim sebutannya Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tapi kalau 4 lainnya itu sebutannya musnad. Ya, musnad Imam Ahmad, musnad Imam Tirmidzi, musnad An-Nasai, sebutannya musnad. Tapi itu semuanya sahih. Pokoknya yang 6 itu yang 6 itu yang kita sebut dengan kutubus sittah, itu semuanya sahih dan sudah dengan ketentuan sahih yang sangat ketat, yaitu pisau analisanya atau barometer Imam Bukhari yang paling ketat memang Imam Bukhari. Jadi kalau disebut musnad Imam Ahmad, itu sudah disahihkan oleh Imam Ahmad, dianggap sahih Imam Ahmad. Musnad Imam Tirmidzi berarti sudah disahihkan oleh Imam Tirmidzi sesuai dengan kategori sahih atau sesuai dengan syarat-syarat sahihnya Imam Bukhari. Bedanya Sahih Bukhari dengan bedanya sahih dengan musnad. Biasanya kalau sahih itu bab sama-sama sahih dua-duanya. Biasanya kalau sahih itu
babnya menyesuaikan dengan bab temanya. Jadi babul ilmi, tentang ilmu, itu sahih. Kalau sahih Bukhari, sahih Muslim. Kalau musnad ini biasanya tidak dengan bab, tapi dengan hadisnya siapa. Hadisnya siapa? Misalnya musnad Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad itu pertama kali adalah hadisu Abi Bakrin, hadis Abi Bakar. Hadis Sayyidina Abu Bakar. Maksudnya hadis yang didengar oleh Sayyidina Abu Bakar dari Rasulullah. Kemudian hadis Umar. Bedanya susunan babnya itu bukan bab tema, tidak tematik, tapi sesuai dengan sahabat yang menerima hadis itu. Itu kalau musnad seperti itu. Musnad Imam Ahmad, musnad Imam Tirmidzi, Imam Nasai. Untuk pertengahan belajar hadis, maka kalau kita ingin mempelajari lagi setelah menghafal 2 sahih itu, boleh kita belajar dari yang sahih-sahih saja, yaitu 4 yang lainnya sebagai perbandingan dengan yang ada dalam sahih Bukhari. Wa amal istiqsa'u fama wara'a dzalika ila isti'abi kulli ma nuqila min ad-dha'ifi wal qawi. Adapun tingkat level tinggi atau yang lebih dalam, ya, yang lebih dalam, istiqsa' itu yang lebih luas atau lebih dalam. Fama wara'a dzalika, maka sesuatu yang setelah itu ila isti'abi kulli ma, hingga menguasai segala sesuatu, nuqila, yang dinukil minad dha'ifi wal qawi, dari dhaif dan qawi, dari hadis yang lemah maupun yang kuat, was sahihi was saqimi, dan hadis yang sahih, artinya sahih itu selamat atau sehat, was saqimi, dan hadis yang cacat atau sakit, maksudnya cacat di sini, cacat dari periwayatannya. Ma ma'rifatit turuqil katsirati, dengan mengetahui jalur-jalur yang banyak, fin naqli, dalam penukilannya. Wa ma'rifati ahwalir rijali, dan mengenal keadaan-keadaan tokoh rawi hadis, wa asmaihim, nama-namanya, wa usofihim, dan sifat-sifatnya. Kalau tingkat dasar sekedar hafal 2 sahih, tingkat menengah ini selain hafal 2 sahih, dibandingkan dengan hafal sahih lain, sahih dari 4 imam yang lain, kutubus sittah, yaitu Imam Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, ya, apalagi itu tingkat pertengahan. Nah, tingkat yang lebih tinggi lagi dalam belajar hadis, yaitu sudah menguasai segala macam hadis, baik yang dhaif maupun yang kuat, qawi, baik yang hadisnya itu hadis yang sahih, hadis yang selamat dari cacat maupun yang cacat, itu dihafal semuanya beserta jalur-jalurnya atau cara-cara periwayatannya, serta juga nama-nama serta sifat-sifat dari para rawi. Ini udah tingkat tinggi, ini udah kelasnya imam nih, udah kelasnya imamul hadis. Maka sebutan dalam ilmu hadis itu ada al-imam, seperti Imam Bukhari itu al-imam, Muslim juga al-imam. Ini adalah ulama yang menghafal sekitar 600.000 hadis. Nanti di bawah itu, di bawah al-imam 600.000 hadis, ada yang namanya al-hafiz. Jadi al-hafiz di sini, hafiz itu bukan orang yang hafal Quran, tapi hafiz itu titel untuk orang yang menghafal hadis di bawah al-imam, namanya al-hafiz. Seperti Imam Ibnu Hajar al-Asqalani al-hafiz. Al-hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani al-hafiz. Nanti di bawahnya lagi, ya, di bawahnya lagi, ya, tidak ada gelar itu, tidak ada gelar al-imam, tidak ada gelar juga al-hafiz, tidak. Ini belajar ilmu hadis. Maka dalam kegiatan mempelajari hadis ini ada beberapa tingkatan tadi, 3 ya, ada tingkat dasar, menengah, dan juga ada tingkat yang paling tinggi. Harus disesuaikan dengan porsi dan kebutuhan kita. Bagaimana dengan belajar ilmu yang lain, ilmu fikih, ilmu kalam? Nah, ada insyaallah dalam pembahasan berikutnya. Wa ammal fikhu fal iktisaru fihi ala ma yahwihi mukhtasarul mazani wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.